Pernahkah kalian membayangkan seorang suami yang begitu terjerat hutang judi sampai tega menjadikan istrinya sendiri sebagai taruhan? Dan bagaimana kalau semua ini terbongkar sebelum terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Simak cerita viral yang menggemparkan satu kampung ini. Karena bisa jadi, ini adalah peringatan keras untuk kita semua. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, hiduplah seorang pria bernama Heri, 33 tahun. Bagi tetangga, Heri dikenal orang yang ramah, suka membantu saat ada kerja bakti, dan tak segan meminjamkan motor jika ada yang butuh. Ia tinggal bersama istrinya, Sari, 28 tahun, serta seorang anak laki-laki mereka yang baru berusia 5 tahun bernama Rafa. Rumah mereka sederhana, berdinding batako belum diplester. Lantainya masih semen kasar. Tapi bagi Sari, rumah itu adalah surga kecil tempat mereka membangun cinta sejak awal menikah. Heri bekerja sebagai tukang bangunan harian lepas. Kalau ada proyek, dia dapat upah. Kalau tidak ada, ya nganggur di rumah. Sementara Sari membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah. Hasilnya pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka harmonis saja. Sari adalah tipe istri sabar. Ia jarang menuntut ini itu meski hidup mereka serba terbatas. Setiap sore sepulang kerja, Heri suka bermain bersama Rafa. Kadang mereka main bola plastik di halaman. Sari akan tersenyum melihat dua orang kesayangannya tertawa lepas. Tapi semua mulai berubah ketika Heri dikenalkan permainan remi taruhan oleh tetangga sekompleknya. Sebut saja Yudi. Heri yang memang suka nongkrong, lama-lama terbiasa duduk main kartu sambil ngopi di warung belakang gang. Awalnya hanya recehan 2.000, 5.000. Sari bahkan tidak tahu karena uangnya diambil dari sisa rokok atau jajan Heri sendiri. Suatu malam, Sari mendengar Heri pulang larut, jam 1 pagi. Padahal biasanya jam 9 sudah di rumah. Saat ditanya kenapa telat, Heri hanya bilang, "Tadi ngobrol sama Yudi, banyak cerita, sekalian main gaple iseng, menang malah, lumayan buat beli rokok besok." Sari mengangguk saja, meski ada rasa tidak enak. Sejak itu, Heri makin sering pulang larut. Kadang mukanya cerah sambil bilang, "Menang lagi, Ri." Tapi tak jarang justru cemberut, malas diajak bicara. Dalam hitungan bulan, Sari mulai merasakan dampaknya. Uang belanja jadi sering telat diberikan. Kalaupun dikasih jumlahnya jauh lebih sedikit. Sari pernah protes dengan halus, "Mas, ini uangnya kurang. Besok kita harus beli beras. Rafa juga belum bayar SPP TK." Heri malah menatap tajam. "Kamu ini ngerti nggak sih? Kerjaan juga lagi sepi. Udahlah, jangan banyak nuntut." Sari hanya diam, menunduk menahan sedih. Malamnya ia menangis dalam diam, memeluk Rafa yang sudah terlelap. Dalam hati ia berdoa, semoga Heri sadar sebelum terlambat. Tak terasa, sudah lebih dari 6 bulan sejak Heri pertama kali ikut-ikutan main kartu. Semakin hari, Heri justru makin tenggelam dalam lingkaran judi. Yang awalnya hanya di warung kopi dekat gang, kini pindah ke rumah-rumah kosong atau kontrakan teman, supaya tidak dibubarkan warga. Heri sering berangkat sore, bilang mau mencari proyek, padahal kenyataannya langsung meluncur ke tempat judi. Kalau pulang malam, Sari bisa mencium bau khas kopi campur rokok yang sangat pekat. Bahkan kadang tercium aroma alkohol ringan. Puncaknya terjadi 2 bulan terakhir. Heri mulai berani berhutang ke orang kampung hanya untuk modal judi. Ada yang dia pinjami nama baiknya, ada pula yang benar-benar kasih pinjaman dengan bunga. Tetangga yang awalnya kasihan dengan Heri karena mengira untuk modal kerja bangunan, lama-lama mulai curiga. Sari juga semakin sering merasa cemas. Ia sempat ditegur ibu warung sembako tempat biasa ngutang belanja. "Bu Sari, maaf, kemarin Pak Heri pinjam lagi buat bayar utang kartunya kan? Udah 4 kali loh, Bu." Sari hanya bisa menunduk malu, lalu berkata pelan, "Iya, Bu. Nanti kalau ada uang, saya bayar semuanya."
Pada suatu malam yang gerimis, Harry pulang dalam keadaan mabuk. Kemeja kerjanya lecek, wajahnya merah, dan dia menyeret sandal seakan tak kuat menahan langkah. Begitu membuka pintu rumah, Harry langsung membanting dompet ke meja kecil ruang tamu. Isinya kosong. Sari yang baru selesai menidurkan Rafa keluar kamar. Ia langsung tertegun melihat Harry terkulai di kursi plastik. Air matanya hampir jatuh lagi. Ini entah malam keberapa ia harus melihat suaminya pulang seperti orang hilang arah. Sari berusaha bicara pelan. "Mas, sampai kapan kita begini? Rafa juga sering nanya, kenapa ayah jarang main lagi sama dia?" Belum sempat Sari melanjutkan, Harry mendadak bangkit dan menatapnya dengan wajah merah padam. "Jangan ikut campur urusan laki-laki. Kalau nggak bisa ngerti, sana pulang ke rumah orang tuamu aja." Sari gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan diri. Dalam hati ia hanya memikirkan Rafa. Kalau ia pergi, siapa lagi yang akan menjaga anak mereka dari Harry yang makin tak tentu arah? Beberapa hari kemudian, rumah mereka didatangi dua orang pria tak dikenal. Satu bertubuh besar dengan tato di lengan, satunya lagi kurus tapi sorot matanya tajam. Mereka menunggu di depan pagar, sambil mengetuk-ngetuk besi pagar dengan ujung rokok. Sari yang sedang menyapu halaman langsung merinding. Harry keluar dari dalam rumah. Wajahnya langsung pucat. Percakapan mereka terdengar pelan tapi tajam. "Jangan lupa, Ri. Udah hampir 1 bulan lewat jatuh tempo. Kalau minggu depan gak lunas, ya kami ambil barang jaminan lain." Sari hanya bisa menatap Harry dengan wajah bingung. Harry buru-buru menggiring dua pria itu pergi, lalu setelahnya malah mengunci diri di kamar. Sari mencoba mengetuk. "Mas, siapa mereka? Mas, jawab dong." Tapi Harry tak membuka pintu. Sari hanya terduduk di depan pintu kamar sambil memeluk lututnya. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, kenapa ujian ini berat sekali?" Sejak malam itu, Sari makin sering terjaga. Ia takut kalau orang asing itu datang lagi dan berbuat sesuatu pada Rafa. Harry pun semakin jarang menyentuh Rafa. Biasanya, ayah dan anak itu suka bercanda rebutan sandal. Sekarang Harry bahkan jarang menoleh saat Rafa memanggil. "Yah, temenin Rafa main bola yuk." Sari melihat semua ini dengan hati hancur. Ia mulai menyiapkan tas darurat berisi pakaian Rafa, sedikit uang simpanan hasil jual gorengan, dan surat-surat penting. Dalam pikirannya sudah ada rencana. Kalau sewaktu-waktu keadaan makin parah, ia akan kabur pulang ke rumah orang tuanya di kampung sebelah. Namun, Sari tetap menunda. Sebab dalam benaknya, ia masih berharap Harry berubah, sadar, lalu memeluk mereka lagi seperti dulu. Sudah hampir 2 minggu Harry jarang pulang. Kalau pulang pun hanya sebentar, sekadar mandi lalu pergi lagi. Dia sering beralasan ada kerjaan di luar kota. Padahal Sari mulai tahu persis, Harry makin tenggelam dalam judi. Bahkan mainnya ke kota tetangga, ikut permainan lebih besar. Sari semakin khawatir karena beberapa kali Harry pulang dalam keadaan lebih lusuh. Baju kerja compang-camping, sandal jepitnya bahkan berbeda warna kanan-kiri. Wajahnya terlihat makin tirus, matanya cekung seperti orang sakit. Sari sempat berkata dengan nada sangat lembut, "Mas, pulanglah. Kalau Mas lagi susah, kita sama-sama susah. Tapi jangan pergi terus gitu." Harry hanya melengos tanpa sepatah kata. Pada suatu malam, sekitar jam 11, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Sari mengintip dari jendela. Jantungnya langsung berdebar. Harry turun bersama 2 orang pria tak dikenal, salah satunya yang dulu pernah datang menagih hutang. Wajah mereka terlihat serius. Harry masuk tergesa-gesa ke rumah. Sari langsung menatapnya penuh tanya. "Mas, itu siapa lagi? Kenapa ngajak orang ke rumah malam-malam?"
Harry menatap Sari dengan sorot mata aneh. Bukan marah, bukan juga sedih. Tapi lebih seperti orang yang pasrah, tak punya harga diri lagi. Sari, aku minta maaf. Tapi kali ini Mas benar-benar kepepet. Mas janji ini terakhir. Kalau Mas menang nanti malam, semua hutang lunas. Kita bisa mulai dari nol lagi. Masnya apa, Mas? Hutang? Menang apa? Kok ngomongnya aneh? Harry menunduk lalu menatap istrinya dengan wajah memelas. Mas, jadikan kamu... Iya, kamu sebagai jaminan dulu sama mereka. Cuma sementara, kalau Mas menang nanti malam, semua selesai. Sari terhenyak. Ia mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding ruang tamu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Apa? Mas jangan bercanda. Aku ini istri Mas, ibu dari anak kita. Gimana bisa Mas tega? Harry hanya terdiam. Ia menunduk dalam, menahan rasa malu, tapi juga terlalu pengecut untuk membatalkan niat gilanya. Dari luar, terdengar suara salah satu pria berteriak. Cepet lari! Kalau nggak mau ribet sama bunga hutang, kita tunggu di luar ya. Sari langsung meneteskan air mata. Dalam hatinya ia berteriak pada Tuhan, memohon diselamatkan dari aib yang sangat besar ini. Sari mendekap dadanya, menahan tangis yang pecah tak terkendali. Mas, tolong, jangan, aku mohon. Mas mau aku mati aja daripada diginiin. Kasihan Rafa, Mas. Namun Harry hanya diam. Kakinya lemas, wajahnya kosong. Mungkin dalam hatinya juga tercabik. Tapi nafsu judi dan ketakutan pada hutang lebih besar dari rasa cintanya pada keluarga. Melihat Harry tak bergerak sedikit pun, Sari berlari ke kamar Rafa. Ia menggendong Rafa yang masih tertidur pulas. Dalam dekapan ibunya, Rafa bergumam pelan sambil memeluk leher Sari. Bun, jangan nangis. Rafa sayang bunda. Kalimat polos itu menusuk hati Sari berkali-kali. Air matanya tak terbendung. Ia menatap wajah kecil Rafa, seakan ingin mengingat setiap inci wajah anaknya. Siapa tahu setelah malam ini, ia tak bisa lagi bersamanya. Di ruang tamu, Harry mulai gelisah. Orang-orang itu menunggu. Sari tahu kalau ia melawan, mungkin mereka akan berlaku kasar. Bahkan Rafa bisa jadi sasaran. Akhirnya dengan tubuh gemetar, Sari duduk bersimpuh di lantai. Ia hanya berkata pelan pada Harry. Kalau ini yang Mas mau, aku pasrah. Tapi jangan biarkan Rafa lihat semua ini. Harry tak sanggup menatap mata istrinya. Dalam diam, ia menunduk lalu keluar rumah menemui dua pria itu. Dari balik tirai, Sari hanya bisa melihat bayangan mereka tertawa rendah, menepuk pundak Harry seperti memberi selamat atas keberaniannya. Dalam hati Sari, semua sudah hancur. Harga dirinya, rasa cintanya pada Harry, semua remuk. Yang tersisa hanya ketakutan. Dan doa semoga Tuhan menolongnya, entah bagaimana caranya. Malam itu sebenarnya Kampung Sukamulya sedang tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali motor lewat jalan tanah depan rumah-rumah. Namun, ketenangan itu terusik ketika beberapa warga melihat dua motor berhenti cukup lama di depan rumah Harry. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari Harry mulai merasa aneh. Sudah beberapa hari ini, dia sering dapat laporan ibu-ibu tetangga yang mengeluh soal suara ribut malam-malam di rumah Harry. Tamu-tamu asing. Juga kabar Harry punya hutang yang menumpuk. Apalagi malam itu, warga sempat melihat pria bertato yang terkenal preman kampung sebelah mondar-mandir di depan rumah Harry sambil merokok. Menatap rumah Harry seperti menunggu
sesuatu. Pak RT pun menahan langkah seorang pemuda kampung bernama Bayu. "Yuk, tolong kau panggilin mas-mas pos ronda. Ajak juga Pak Warno. Saya khawatir sama keadaan rumah Heri. Jangan-jangan ada masalah besar." Bayu mengangguk cepat dan berlari. Dalam waktu kurang dari 15 menit, berkumpullah sekitar 6 orang warga, membawa senter, obor kecil, dan bahkan ada yang menggenggam pentungan bambu. Mereka berjalan pelan mendekati rumah Heri. Dari jendela yang kacanya retak-retak, samar-samar terdengar suara cekikikan laki-laki. Ada juga suara kursi terseret seperti orang mondar-mandir tak sabar. Pak RT mencoba mengintip. Hatinya langsung berdesir tak enak. Ia melihat Sari duduk di kursi ruang tamu menunduk. Wajahnya sembab seperti habis menangis. Dua pria asing tampak duduk santai di kursi plastik lain, tertawa kecil sambil merokok. Heri sendiri mondar-mandir gelisah, memegang kepala seperti orang stres. Pak RT menatap warga lain dengan ekspresi serius. "Ini sudah nggak beres. Kita harus masuk. Jangan-jangan perempuan ini mau diapain sama mereka?" Pak Warno, seorang bapak tua bertubuh besar tinggi, langsung maju mengetuk pintu keras-keras sambil berkata lantang, "Assalamualaikum, Heri, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Suara di dalam rumah malah mendadak senyap. Pak Warno menatap warga lain, lalu menghitung mundur pakai jari. 3, 2, 1. Pintu kayu tua itu didobrak, brak, hingga terbuka paksa, dan langsung menabrak dinding dalam. Begitu warga masuk, Sari langsung berdiri, wajahnya pucat. Ia seperti ingin berlari, tapi takut. Matanya membesar melihat ada Pak RT dan warga ramai. Sementara dua pria asing itu berdiri, salah satu melotot tak suka. Kalian ini siapa? Mau ngapain rame-rame begini?" Pak RT melangkah maju. "Saya Pak RT sini. Ini wilayah saya. Kamu siapa? Malam-malam di rumah warga bawa ribut. Heri, jelaskan ini semua sebelum kami laporkan ke polisi sekarang juga." Heri gemetar, keringat dinginnya menetes deras. Mulutnya terbuka ingin bicara, tapi hanya terdengar gumaman tak jelas. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia menoleh kepada Sari seolah meminta perlindungan, padahal jelas dialah sumber bencana ini. Sari akhirnya tak tahan lagi. Ia menangis keras sambil berkata terisak pada Pak RT. "Pak, tolong saya, Pak. Mereka mau jadikan saya jaminan hutang Heri. Saya takut, Pak. Anak saya juga di dalam kamar." Mendengar itu, seluruh warga naik pitam. Pak Warno langsung menuding dua pria asing itu. "Kalian pergi sebelum kami seret ke kantor polisi malam ini juga." Pria bertato sempat mengangkat tangan menantang. Tapi melihat warga makin banyak berdatangan, beberapa bawa kayu dan linggis, dia langsung mundur pelan. Akhirnya mereka berdua kabur terbirit-birit naik motor tanpa sempat membalas satu kata pun. Heri terduduk lemas di lantai, wajahnya memucat, tangannya menutup muka. Pak RT menghampiri lalu menepuk pundak Heri keras. "Kamu ini keterlaluan, Ri. Istri sama anak kok dijadikan taruhan. Besok kau harus ikut saya ke balai desa. Ini sudah masuk ranah hukum, biar polisi yang proses." Heri hanya mengangguk pelan, tubuhnya lunglai seperti habis dicabut seluruh tenaganya. Beberapa warga menggiringnya keluar rumah. Malam itu juga, Heri diamankan di rumah Pak RT untuk menghindari amukan warga lain yang sudah terlanjur emosi. Sari langsung memeluk Rafa yang ketakutan berdiri di ambang pintu kamar. Ia menangis sesegukan sambil membisikkan kata-kata menenangkan ke telinga Rafa. Pak RT memeluk bahu Sari. "Bu Sari, malam ini Ibu sama Rafa tidur di rumah saya dulu. Besok kita urus semuanya, biar Ibu aman." Kabar tentang terbongkarnya perbuatan Heri cepat sekali menyebar. Dalam hitungan jam, video warga menggerebek rumah Heri beredar di WhatsApp grup kampung sebelah. Besoknya bahkan sudah muncul di akun Facebook gosip daerah. Banyak orang menaruh simpati pada Sari. Warga kampung gotong royong membantu membereskan rumahnya, sementara beberapa ibu-ibu setiap hari mengantar makanan untuk Sari dan Rafa. Sementara Heri akhirnya diproses di Polsek karena laporan warga soal percobaan perdagangan manusia dan kasus penipuan hutang. Beberapa hari setelah kejadian yang menggemparkan itu, suasana di rumah Sari berubah total.
Rumah yang biasanya ramai suara Harry bercanda, meski sering palsu karena mabuk, kini sunyi. Tak ada lagi suara sandal Harry di teras. Tak ada lagi suara batuknya saat bangun subuh. Sari tinggal sementara di rumah Pak RT, menumpang satu kamar kecil bersama Rafa. Setiap malam, ia berusaha menenangkan anaknya yang masih sering terbangun sambil menangis karena mimpi buruk. "Bunda, ayah mana? Kenapa ayah marah terus sama Bunda?" Pertanyaan Rafa selalu membuat hati Sari terasa diremas. Ia hanya bisa mengusap kepala Rafa, menahan air mata agar tak jatuh ke pipi anaknya. "Gak apa-apa sayang, nanti semua akan baik-baik saja. Kita kan masih punya Bunda, punya Allah." Tetangga di kampung Sukamulia ternyata luar biasa baik. Ibu-ibu datang silih berganti membawa lauk. Bahkan ada yang membawakan pakaian layak pakai untuk Rafa. Pak RT sendiri mengusahakan agar Rafa bisa tetap sekolah meski iuran bulanan belum terbayar. Ada satu adegan yang membuat hati siapa saja yang melihatnya pasti terenyuh. Suatu sore, Rafa terlihat bermain bola plastik sendirian di halaman rumah Pak RT. Beberapa anak tetangga yang usianya tak jauh beda datang menghampiri lalu mengajak main bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafa terlihat tertawa lagi. Dari teras, Sari menatap dengan mata berkaca-kaca, memegang dadanya yang terasa hangat. "Ya Allah, terima kasih kau kirimkan orang-orang baik ini." Sementara itu, Harry benar-benar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasusnya ditangani di kantor polisi setempat. Selain dugaan percobaan memperdagangkan istri sendiri, juga ada belasan laporan penipuan hutang dari warga sekitar. Sari sebenarnya diminta menjadi saksi. Dengan hati bergetar, ia datang ke kantor polisi ditemani Pak RT. Di sana, untuk pertama kalinya setelah kejadian malam kelam itu, dia kembali berhadapan dengan Harry. Harry duduk tertunduk dalam sel tahanan sementara. Rambutnya makin tipis, wajahnya makin tirus. Begitu melihat Sari, matanya memerah. Tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Sari hanya menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke Rafa yang digendongnya. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi semua sudah terlambat. Demi Rafa, aku harus kuat." Beberapa bulan berlalu. Sari memutuskan kembali ke rumah lamanya. Dengan bantuan gotong royong warga, rumah itu diperbaiki sedikit-sedikit. Pak Warno membantu menambal tembok yang retak. Anak-anak muda mengecat ulang dengan warna biru muda, supaya terlihat lebih segar. Sari kembali membuka jualan gorengan di depan rumah. Meski untungnya tak seberapa, tapi perlahan-lahan ia bisa menabung lagi. Lebih dari cukup baginya, asal bisa menafkahi Rafa dengan uang halal. Ada momen sederhana tapi sangat berarti. Suatu sore, Rafa pulang sekolah membawa gambar coret-coretan krayon. "Bunda, ini gambar Rafa sama Bunda. Rafa sayang Bunda." Sari langsung memeluk Rafa erat. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan syukur yang sangat dalam. Cerita Sari ini akhirnya viral. Banyak akun Facebook kampung dan bahkan media lokal menuliskan kisahnya sebagai peringatan keras tentang bahayanya judi. Banyak kepala keluarga di kampung lain yang ikut jera, takut keluarganya hancur seperti Harry dan Sari. Bagi Sari sendiri, ia belajar satu hal yang luar biasa besar. Judi tidak hanya merusak uang, tapi merusak cinta, kepercayaan, martabat, bahkan membuat orang kehilangan rasa kemanusiaan. Kalau bukan karena Allah yang menolong lewat warga kampung, entah bagaimana nasibku dan Rafa sekarang. Kini, Sari menatap hari-hari dengan senyum baru. Kadang ia masih teringat Harry, tapi hanya sebagai masa lalu yang menjadi guru paling pahit dalam hidupnya. Dari kisah nyata yang sangat mengharukan ini, kita belajar bahwa judi tak pernah membawa kebaikan. Yang ada hanyalah hutang, aib, rasa malu, bahkan trauma yang bisa diwariskan pada anak. Hargailah keluarga. Kalau ada masalah ekonomi, bicarakan baik-baik. Karena kalau sudah terlambat, penyesalan tak akan bisa membeli kembali harga diri maupun kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi.